Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menelaah sejarah Islam lagi. Kali ini akan kita bahas Banu Nasriyah atau Banu Ahmar di Spanyol. Dinasti Nasriyah yang berkuasa tahun 1232 sampai 1492 berasal dari keturunan suku Khazraj di Madinah. Pendirinya adalah Muhammad bin Yusuf bin Nasr yang terkenal dengan Ibnu Ahmar. Maka Nasriyah dikenal juga dengan Banu Ahmar. Muhammad bin Yusuf bin Nasr yang memerintah tahun 1232 sampai 1273 bergelar Al-Ghalib yang berarti sang pemenang dan memilih kota Granada sebagai ibu kota kekuasaannya. Di kawasan berbukit yang indah di perbatasan tenggara Granada, Al-Ghalib membangun istana Al-Hamra atau di dalam bahasa Spanyol disebut dengan Alhambra, artinya yang merah. Karena yang digunakan untuk membangun istana tersebut campuran plesteran merah, bukan nama dari Ibnu Ahmar itu sendiri. Alhambra diperluas oleh para penerus Ibnu Ahmar sehingga menjadi salah satu monumen arsitektur terkenal di Spanyol hingga saat ini. Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni yang didatangi oleh banyak penuntut ilmu, serta pusat perdagangan, terutama perdagangan sutra dari Italia. Ibu kota Nasriyah tersebut termasuk kota yang paling makmur di Spanyol pada saat itu. Kekuasaan kaum muslimin di Spanyol sedikit demi sedikit runtuh karena perebutan kembali oleh kaum Kristen yang dipelopori oleh kerajaan Leon dan kerajaan Kastil. Kota Toledo dapat dikuasai oleh kaum Kristen tahun 1085, Cordova direbut kembali tahun 1236, dan Sevilla tahun 1248. Terjadi proses kristenisasi kembali di Spanyol. Walau demikian, banyak kaum muslimin yang hidup di bawah kekuasaan Kristen yang masih mengamalkan hukum dan ajarannya dengan membayar upeti ke kalangan Kristen tersebut. Mereka itu disebut dengan kaum Mudejar, dari bahasa Arab Mudajjan, yakni yang boleh bertempat tinggal di wilayah Kristen dengan syarat membayar upeti. Kekuasaan Islam bertambah lemah dikarenakan adanya persatuan dua kekuasaan Kristen dengan perkawinan antara Ferdinand, Raja Aragon, dan Isabella, Ratu Kastil pada tahun 1469 yang menyerang kekuasaan Islam. Para Sultan Nasriyah tidak dapat menanggulangi serangan-serangan musuh yang semakin membesar. Di samping adanya pertikaian internal yang semakin melemahkan situasi kesultanan. Terdapat 21 sultan yang memerintah di Granada pada tahun 1232 sampai 1492, dan ada 6 sultan yang memerintah 2 kali, serta seorang yang memerintah 3 kali, yakni Muhammad ke-8 Al-Mutamassik
memerintah tahun 1417 sampai 1427, kemudian 1429 sampai 1432, dan 1432 sampai 1444. Kehancuran kekuasaan Islam semakin cepat dikarenakan Sultan Ali Abu Hasan, di dalam bahasa Spanyol disebut Albuasen, yang memerintah tahun 1461 sampai 1482, dan lagi tahun 1483 sampai 1485, menolak membayar upeti dan menyerang wilayah Kastil. Ferdinand membalas serangan tersebut dengan dapat menguasai Emesa tahun 1482, tempat yang ada di kaki pegunungan Sierra ke Alhama yang menjaga jalan masuk di sebelah barat daya menuju Granada. Salah satu putra Abu al-Hasan, Muhammad Abu Abdullah, yang disebut di dalam bahasa Spanyol Bu Abdil, memberontak melawan ayahnya sendiri dan dapat menguasai Alhambra tahun 1482. Ia kemudian menyerang kota Lucena, wilayah Kastil, namun ia dikalahkan dan ditawan oleh lawannya tersebut. Ayahnya, Abu Hasan, yang digulingkannya tersebut, kembali memerintah Granada hingga tahun 1485. Pada tahun tersebut, ia menyerahkan kekuasaannya kepada Muhammad ke-12, yaitu saudaranya yang lebih terampil, yang dikenal dengan Az-Zaghal atau pemberani, yang menjabat sebagai gubernur di Malaga pada asal-usulnya. Abu Abdullah yang ditawan oleh Ferdinand dan Isabella memanfaatkan untuk memukul mundur pasukan Muslim di Granada tersebut. Abu Abdullah mendapat bekal uang dan pasukan dari Kastil dan dapat merebut sebagian wilayah Granada dari pamannya, yaitu Muhammad ke-12 pada tahun 1486. Terjadilah perang saudara antara dua sultan tersebut, yakni Abu Abdullah dan Muhammad ke-12. Kaum Kristen dari Kastil bergerak menuju Granada. Satu persatu kota di sekitarnya dikuasainya, seperti Malaga dan lain-lain. Az-Zaghal, sebutan untuk Muhammad ke-12 tersebut, tidak mampu menahan serangan Ferdinand. Sementara Abu Abdullah bersekutu dengan Ferdinand untuk menyerang Az-Zaghal. Akhirnya Az-Zaghal menyerah dan meninggalkan Granada menuju ke Tlemcen di Maroko, hidup dalam keadaan sengsara hingga wafat. Tinggal Abu Abdullah menguasai Granada, tetapi ia diminta oleh sekutunya, yaitu Ferdinand, untuk menyerahkan kota tersebut pada tahun 1490, dan ditolaknya permintaan itu. Karena penolakan itu, maka tahun berikutnya Ferdinand mengerahkan 10.000 pasukan berkuda memasuki Granada dan menghancurkan ladang pertanian, perkebunan, serta mengepung benteng pertahanan kota tersebut dengan sangat rapat. Granada diblokade, seluruh jalan masuk ke kota dihalangi, makanan menjadi langka,
harga-harga membumbung tinggi dan kemiskinan merebak. Sementara itu musuh telah menguasai tanah di luar tembak kota sehingga rakyat tidak dapat bercocok tanam untuk memanen, dan kesengsaraanlah yang memuncak pada tahun 1491 pada bulan Desember atau bulan Safar. Pasukan kaum muslimin akhirnya menyerah dan diberi syarat, yakni dalam 2 bulan seluruh pejabat harus bersumpah setia kepada raja-raja Kastil. Abu Abdullah diberi tanah di Al-Basharat. Kaum muslimin dijamin keamanannya dan diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Hingga akhir kesempatan gencatan senjata itu, tidak ada tanda-tanda penyerangan dari orang-orang Turki atau Afrika sebagaimana yang diminta oleh kaum muslimin. Maka pasukan Kastil masuk ke Granada pada tanggal 2 Januari 1492 dan berakhirlah kekuasaan kaum muslimin di Spanyol. Abu Abdullah yang tinggal di tanah jatahnya tadi meninggalkan kediamannya untuk menuju ke Fez, yaitu di Maroko, hingga wafat tahun 1533 atau 1534. Dengan demikian tamatlah riwayat kekuasaan kaum muslimin di Spanyol yang berjalan sejak tahun 711 hingga tahun 1492. Mari kita lihat keadaan Granada. Nah, ini ada Alhambra, dalam bahasa Spanyol disebut dengan Alhambra, yang dibangun oleh Banu Ahmar atau Banu Nasriyah. Ini gedung yang terkenal yang disebut dengan Istana Singa. Nah, ini ada singa-singa di sini. Ini patung-patung singa yang ada di Istana Alhambra. Ini bagus sekali. Ini ada lengkung-lengkung, dan lengkung-lengkung yang seperti ini sekarang menjadi model yang disebut dengan model Moorish. Nah, Moorish itu sebenarnya dari bangsa Moor. Moor itu ya umat Islam yang ada di Spanyol. Ya. Kemudian kita lihat ini juga. Nah, tadi yang Istana Singa seperti itu, ini bangunannya, singanya seperti itu. Kemudian kita lihat ini juga bangunan di Alhambra tingkat 2, tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, ini lengkungnya ini sama yang merupakan ciri Moorish. Dan kita lihat di sini ada An-Nasir tadi ya. Itu dia disebut dengan Al-Ghalib tadi. Nah, di sini disebutkan dia la ghaliba illallah. La ghaliba illallah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terpampang di Alhambra. Kita lihat, nah ini merupakan kota Granada yang kita lihat dari Alhambra dari atas ya. Nah, ini penduduk ini ada yang Muslim, kemudian otomatis sekarang sudah bercampur dengan orang-orang Kristen. Wilayahnya merupakan pegunungan berbatu putih. Nah, ini pegunungannya.
Dan rupanya arsitektur yang untuk membuat Alhambra tadi, bebatuannya itu dari wilayah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.